pada waktu tertentu menjelang 2019 itu kita kan bicara calon presiden ya, calon presiden. Lalu ya disebut juga nama Rizik Syihab ini di dalam wacana sebagai calon presiden. Dan saya ingat waktu itu mencoba memasukkan nama MRS ya sebagai calon presiden, tapi hasilnya memang kecil. Apa penilaian Anda sekarang terhadap tokoh ini? Apakah dia tokoh yang akan berpengaruh dalam politik Indonesia ke depan, atau seperti yang Anda katakan akan tetap menjadi tokoh? Kalau berpengaruh iya, Oke. berpengaruh iya. Ya, betapa tidak berpengaruh? 2 Kapolda diganti. Gara-gara beliau ya. Secara tidak langsung ya. Secara langsung tidak langsung kan begitu kan? Ya, sebenarnya kalau ini ada rahasia, saya mau share sedikit. Iya. Tahun 2009 itu Iya. sebenarnya Prabowo dan Megawati itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden. Oh gitu ya? Iya. Bagaimana coba direka? Nah, tapi udah lewat ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Basis untuk pencalonan itu kan kursi. Iya. Waktu itu. Jadi 20% kursi kan? Iya. Padahal kalau suara 25%. Kalau suara nggak nyampe kayaknya. Mereka berdua nggak nyampe. Ya. Jadi karena itu basis mereka kursi. Iya. Padahal kursi itu belum ditetapkan. Kursi belum ditetapkan. Belum. Yang baru ditetapkan itu salah KPU dong. Iya, yang baru ditetapkan itu suara. Iya, salah KPU dong. Suara baru Iya. ditetapkan, Iya, lalu iya. Tapi begini, Bung. sengketa di MK, Iya. karena masih ada sengketa di MK, makanya kursi belum ditetapkan, karena kursi masih bisa berubah. Oke. Gitu. Tapi kalau Mega dan Prabowo tidak legal, berarti SBY dan Budiono juga nggak legal. Semua calon pada waktu itu tidak legal. Bagaimana kalau termasuk Yusuf Kalla dan Wiranto. Bagaimana kalau kita semua kita tidak legalkan semua? Jangan-jangan keberadaan Anda di sini nggak legal juga? Enggak, saya bukan calon presiden. Gitu. Enggak, karena dia mengeluarkan Iya SK, dong, kalau satu mengeluarkan tidak SK legal, dan yang lain lain sebagainya. legal. Enggak, Salah sebenarnya KPU. saya hanya ingin menceritakan betapa pada waktu itu memang presidensial threshold itu sudah menyebabkan tidak ada calon yang mampu memenuhi itu kecuali SBY. Karena SBY dengan Partai Demokratnya Betul, udah tembus itu sudah tembus 26%. Tapi belum ditetapkan. Ya, tetapi suara ya memang dia belum ditetapkan Iya. juga. Sama-sama belum ditetapkan. Iya. Nah, tetapi dia secara hitung-hitungan itu tetap bisa. Kan kira-kira begitu. Sementara ini ini kan ngepas banget tuh sebenarnya. Iya. Dua partai ini. Iya. Tapi oke lah, kita udah lewat kan. Iya. Udah selesai. Nanti bisa panjang sampai 99. Iya. Karena tahun 99 itu sebetulnya KPU nggak pernah ketok palu. Oh iya. Iya kan? Itu Makanya- keputusan dari presiden kan? Ya, Habibie. Sepakat ya? Iya. Pak Habibie kan? Iya. Iya. Jadi memang Udah jangan terlalu muda nanti bubar negara ini. Bubar kalau nggak. jadi kalau kita makanya kata seorang di Yunani itu kalau kita mau revolusi, Iya. buanglah sarjana hukum itu. Buang sarjana hukum itu. Kalau mau revolusi. Kalau mau revolusi, Karena sarjana hukum selalu mempermasalahkan aturan. memperhatikan aturan. Nah, itu persoalan. Oke, Sementara ya. Jadi ya, dan surveyor juga sebenarnya tidak bisa diajak revolusi karena surveyor itu hanya mendasarkan pada angka terus. Iya. Jadi- Memang revolusi hanya milik ahli, Milik ahli dan Titik-titik. pemimpi. ahli titik-titik. Pada waktu tertentu menjelang 2019 itu kita kan bicara calon presiden ya, Iya. calon presiden. Lalu ya disebut juga nama Rizik Syihab ini di dalam wacana sebagai calon presiden. Dan saya ingat waktu itu mencoba memasukkan nama MRS ya sebagai calon presiden, tapi hasilnya memang kecil, Oke. ya kecil sekali. Ya. Tapi memang kan sejarahnya saya nggak tahu ya. Menurut saya begitu. Ini kan Oke. kosong. Periode ini tiga Oke. setengah tahun ini Oke, kan kosong. nah, karena itu yang menarik Pasca adalah yang ramainya adalah pilkada Jakarta yang itu. ingin saya bahas Iya. dan minta
pendapat seorang Kodari adalah fenomena di mana banyak orang yang heran. Ya. Kok ini saya soal numbers nggak terlalu tahu ya, apakah itu ratusan ribu, apakah itu jutaan, itu kita serahkan saja ke penilaian masing-masing. Tetapi dan angka itu nanti akan menimbulkan perdebatan dan pokoknya banyak orang yang menyebut, bahkan dibilang dalam Iya. sejarah Indonesia Iya. belum ada orang yang disambut Iya. seperti itu Iya, ketika pulang ke Indonesia Iya. dari lawatan kemanapun, Iya, even orang nomor satu sekalipun semacam Bung Karno dan lain Iya, sebagainya. Lalu langsung bersafari kemana-mana, mengeluarkan statement kemana-mana. Anda melihat bahwa apa penilaian Anda sekarang terhadap tokoh ini? Apakah dia tokoh yang akan berpengaruh dalam politik Indonesia ke depan, atau seperti yang Anda katakan akan tetap menjadi tokoh? Kalau berpengaruh iya. Oke. Berpengaruh iya. Ya, betapa tidak berpengaruh? 2 Kapolda diganti. Gara-gara beliau ya. Secara tidak langsung ya. Secara langsung tidak langsung kan begitu kan? Entah nanti ada yang diganti lagi atau tidak kan Secara begitu tidak kan? langsung. Kalau secara langsung itu beliau yang Yang kedua menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Ada komentar dari Dr. Tirta yang selama ini ya boleh dianggap sebagai suara merepresentasikan kalangan medis ya, terutama dalam soal COVID. Ada komentar dari Sekretaris PP Muhammadiyah, ada komentar dari GP Ansor ya, dan seterusnya. Jadi pasti berpengaruh. Dan buktinya udah instan bahwa ada yang diganti nih. Nah, di antara para Kapolda ini, kayak Pak Nana Kapolda DKI Jakarta, itu kan bukan mustahil sebetulnya potensi aja di calon Kapolri kan, walaupun baru bintang 2, katakanlah misalnya dan ada presidennya, Tito Karnavian dan Idam Aziz paling betul begitu. Jadi sangat berpengaruh sebetulnya. Nah, tapi pengaruhnya di mana itu tergantung episodenya. Pertama kalau Pilpres ya. Misalnya sekarang ada yang menyebut Habib Rizik Pilpres atau Habib Rizik wakilnya Prabowo misalnya begitu. Saya katakan kita harus wait and see karena Pilpresnya masih 2024. Masih banyak yang akan terjadi ke depan peristiwa-peristiwanya. Bahkan pada hari ini misalnya di survei yang mengalami kenaikan seperti beberapa kepala daerah, itu kan ya menurut saya sedikit banyak karena ada COVID, lalu kemudian daerah dia tampil berbicara mengenai COVID di daerahnya, exposure meningkat. Kalau misalnya vaksin ditemukan, lalu kemudian nanti COVID hilang turun, mungkin exposure-nya akan berubah begitu. Yang kedua ya pengalaman kemarin bahwa di survei itu cuman ya kecil lah kira-kira gitu ya. Seingat saya bahkan bawah 1%. Gitu. Di bawah 1%. Di bawah 1%. Nah, kalau dikatakan tapi survei itu sebelum pulang ya. Sebelum pulang. Jadi gini, rentang ya? antara 2017 sampai dengan 2019. Gitu. Setelah itu kan kita nggak ada lagi wacana mengenai calon presiden Habib Rizik karena Habib Rizik di sana begitu. Dan pilpresnya masih jauh begitu. Mungkin sekarang akan menarik kalau disurvei lagi begitu. Tetapi saya mengatakan juga jangan juga kemudian begitu lihat peristiwa beberapa hari ini lalu mengatakan Habib Rizik akan surveinya akan langsung naik begitu. Karena kurang ngetop apa RS pada tahun 2017 gitu. Kurang ngetop apa, hemat saya malah pada waktu itu exposure-nya justru luar biasa pada momentum dan peristiwa yang luar biasa begitu kan. Kalau kita lihat pertemuan 212 411 itu kan bukan peristiwa semalam atau sehari begitu, peristiwa yang menuju ke sana dan setelah ke sana itu juga masih panjang gitu. Yang kedua soal kedatangan Rizik Syihab lalu banyak penyambutan, ya tentu saja ada satu variabel, yaitu 3,5 tahun nggak pulang-pulang gitu. Ibaratnya yang kangen udah sangat banyak begitu. Kalau tadi diambil ilustrasi Bung Karno nggak pernah disambut seperti itu, bayangkan kalau Bung Karno waktu itu lawatan kemana gitu kan, habis itu nggak pulang-pulang 3,5 tahun. Saya kira ramai juga gitu. Ya, tapi kan bagaimana? Atau Pak Prabowo misalnya. Tapi kan tokoh mereka kan. Ya? Artinya mereka tekan tokoh. Oh iya, Pak Habib Rizik tokoh. Tokoh. Saya sih sebenarnya jangan mengatakan nggak tokoh kok. Ya buktinya kan pegang forum, pegang mic pada 2017. Saya ingin ada kehati-hatian. Sedikit banyak kemenangan Pak Anies Baswedan menurut saya ada variabel. Nah saya justru ingin terawangan seorang Kodari mengenai tokoh ini yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini, wah misalnya teman kita tuh Andi Arief bilang, ini bisa menjadi tokoh perubahan seperti Megawati, Kemudian juga di channel Refli Harun beberapa kali dibahas bahwa dia akan menjadi
katakanlah calon dari kelompok Islam ya kan, bersama UAS misalnya, bersama Anies Baswedan, ya. Nah, saya ingin seorang Kodari tidak bicara dari sisi surveinya, tapi dari sisi pengamat politiknya. Kan pengamat politik kan bicara apa yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi nggak usah diamati lagi. Nggak ada. Pengamat politik itu menguraikan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Dasarnya adalah masa lalu, sekarang, dan ke depan. Ya, termasuk menggunakan data survei. Tapi saya nggak mungkin lari dari data survei. Karena itu dasar dan patokan saya. Dan sejauh Pilpres itu dipilih langsung oleh masyarakat, tidak bisa dan tidak boleh lepas dari apa kata survei.